Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dawar Setiawan dari kelas 10 4 Amsel 5. Di sini saya akan memberitahu cara mengecek kondisi transistor. Oke, pertama-tama yang harus kita siapkan adalah multimeter analog dan juga dua komponen transistor. Di sini saya menggunakan transistor yang berkode S9012 dan juga S9013. Yang pertama-tama kita cek yang 9012 ya. Pertama-tama di sini bisa dilihat satu merah dan dua H. Pastikan prob hitam tersambung ke positif dan prob merah ke negatif. Oke. Lalu sebentar ini susah banget ini. Bisa diatur. Oke. Nah, di sini bisa dilihat satu merah dan dua H. Sini kaki 1, 2 dan 3. Sini kita bisa dilihat satu merah. Sini berarti ya. Juga dua hitam. Maka bisa dilihat tidak bergerak, maka kita tuliskan aja di sini tidak bergerak. Lalu yang kedua adalah satu merah dan juga 3 hitam. Maka satu merahnya ini maka diamkan saja. Yang merah maka bisa dilihat tidak bergerak ya. Nah, tidak bergerak, maka kita tulis saja. Yang ketiga dua merah. Ketiga adalah dua merah sini tengah ya, dan satu hitam. Nah, jadi katakan bergerak ya, maka bisa ditulis di sini bergerak. Lalu yang kedua ini tetap di merah ya, tetap di 2. Lalu yang hitam ketiga. Oh, bergerak juga ya, bisa dilihat. Lalu yang berapa ini? Kita tahu ini. Kita ketiga ya, prob merah ketiga dan juga prob hitam ke-1. Kita lihat tidak bergerak. Kalau kita tulis saja di sini tidak bergerak. Lalu yaitu 3 merah dan juga 2 hitam. Tidak bergerak, kita tulis saja di sini. Tidak bergerak. Oke, yang lanjut ke prob yang hitam, berarti kita sering menggunakan prob hitam ya. Pertama-tama prob hitam ke kaki 1 dulu. Kaki 1 ya. Lalu prob merah ke kaki 2. Jadi katakan bergerak ya, bisa dilihat ya. Ya. Maka kita terus saja bergerak. Lalu yang kedua prob hitam masih di 1, prob merah ke-3. Tidak bergerak. Oh, ini saja tidak bergerak. Lalu prob hitam kita ke kaki 2 dan juga prob merah ke kaki 1. Tidak bergerak ya. Lalu saja tidak bergerak. Lalu ke kaki 3. Sama saja tidak bergerak, kita tulis saja di sini tidak bergerak. Lalu yang ketiga yaitu prob hitam ke-3 kaki 3 dan prob merah ke kaki 1. Tidak bergerak ya, bisa dilihat. Bentar. Nih, tidak bergerak ya. Oh, tulis saja di sini tidak bergerak. Lalu yang terakhir prob hitam ke kaki 3 dan prob merah ke kaki 2. Ternyata bergerak ya, bisa dilihat bergerak. Ini saja bergerak. Oke, di sini untuk mencari jenis dari transistor tersebut, NPN atau PNP, kita bisa lihat di sini ada dua bergerak ini bisa berdekatan ini. Maka kita bisa dilihat nih ya.
maka bisa dikatakan ini PNP ya. Bisa dilihat di sini ya. Dan untuk cari kolektor atau emitter, bisa dilihat di sini selektornya kita arahkan ke 1K agar lebih jelas dia nanti jaringnya bergerak lebih ke kanan. Apa kita yang 2 dan 3 ini, kaki 2 dan 3 ini taruh di atas tangan dan juga tinggalkan kaki 1 di sini. Dan yang merah, prop merah kita ke kaki 2 dan prop hitam ke kaki 1. Bisa dilihat itu bergerak sangat-sangat banyak, berarti bisa dilihat itu adalah kaki emitor. Berarti kaki 1. Maka di sini otomatis kaki kolektornya adalah kaki 3. Karena penjelasannya adalah jika jarumnya bergerak hanya sedikit, maka itu bisa dikatakan adalah kaki kolektor. Dan tadi bisa dilihat bergeraknya sangat banyak, maka bisa dikatakan itu adalah kaki emitor. Dan kondisi transistor ini adalah normal karena semuanya memenuhi syarat. Oke, di sini kita lanjut ke transistor S9013 ya. Caranya sama seperti tadi juga. Yang di sini 1 merah, 2 hitam. Berarti ini kaki 1, 2 dan ini kaki 3. Maka sini pertama-tama langkahnya adalah 1 merah dan 2 hitam. Berarti 1 di kaki 1 adalah prop merah. Sebentar. Dan 2 di kaki 2, prop hitam di kaki 2. Jadi lihat ya, bergerak. Maka kita tulis saja di sini bergerak. Lalu yang kedua adalah masih sama, prop merah di kaki 1 dan prop hitam di angka 3. Ternyata tidak bergerak ya, jadi lihat. Kita tulis saja di sini tidak bergerak. Lalu yang ketiga adalah prop merah ke angka 2 dan prop hitam di kaki 1. Bentar ya. Kalau tidak ini. Bentar. Ini kurang kita lebarin dulu agar lebih mudah. Nah, dilihat ternyata tidak bergerak ya. Tadi bergerak karena tersentuh dari prop merah tadi. Bisa di sini tidak bergerak. Maka yang kedua, yang ini, yang keempat ini, prop merah masih di angka 2 dan prop hitam di angka ketiga. Merah tidak bergerak, maka tulis saja di sini tidak bergerak. Lalu yang ini, yang merah ke prop 3 dan prop hitam ke kaki 1. Tidak bergerak ya, maka tulis saja di sini tidak bergerak. Lalu prop merah masih tetap di kaki 3 dan prop hitam di kaki 2. Oh, ternyata bergerak ya, bisa dilihat bergerak. Maka tulis saja di sini bergerak. Lalu kita ke prop hitam. Kita balik aja. Prop hitam kita mulai dari awal. Prop hitam dari ke kaki 1 dan prop merah ke kaki 2. Dia tidak bergerak ya ternyata. Tulis saja tidak bergerak. Itu tadi bergerak karena tersentuhan seperti ini ya, makanya bergerak. Lalu kita masih stay di kaki 1 hitam ya, prop hitam. Lalu yang prop merah kita ke kaki 3. Tidak bergerak, tulis saja tidak bergerak. Lalu kita lanjut ke prop hitam di kaki 2 dan juga prop merah ke kaki 1.
Bisa dilihat bergerak ya. Maka tulis saja di sini bergerak. Lalu prop hitam masih di kaki 2, lalu prop merah kaki 3. Nah, ternyata juga bergerak. Maka tulis saja di sini bergerak. Lalu prop hitam ke kaki 3 dan prop merah ke kaki 1. Tidak bergerak ya, bisa dilihat tidak bergerak. Lalu yang terakhir yaitu prop hitam masih ketiga, prop merah ke kaki 2. Bisa dilihat tidak bergerak ya. Kita tulis saja tidak bergerak. Banyu. Itu reko banyu. Cara menentukan jenis transistor tersebut kita bisa mencari yang berdekatan, yang transistornya bergerak tadi yang kita cek ya, yang berdekatan. Contohnya di sini seperti ini di prop hitam ya, kita dilihat prop hitam. Bahwa kita ketahui prop hitam adalah positif, maka di sini bisa disimpulkan adalah NPN. Dan untuk mencari kaki basisnya, kita bisa dilihat di atasnya ada angka kembar, maka di sini kita samakan 2. Berarti kaki basisnya ada di kaki 2. Untuk mencari kaki kolektor dan emitor, kita bisa selektornya kita kasih ke 1K. Bentar. Agar terlihat jelas jarumnya untuk jika bergerak. Sini kita ini susah sangat, ini susah ya bisa. Seperti ini sangat susah. Ini prop merah kita ke kaki 2 dan juga prop hitam di kaki 1 seperti tadi ya. Bisa dikatakan ini tidak bergerak, lalu kita coba balik ya. Oh, ternyata bergerak, bisa lihat ya. Maka bisa disimpulkan di sini adalah kaki emitornya ada di kaki 1. Oke, salah di sini. Dan kaki kolektor ada di kaki 3. Maka di sini bisa dikatakan normal. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.